Kira-kira siapa ya? Mungkin di sini aku mau tahu dong kabarnya dari ada Priska. Priska dari kelas 10-2. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat, sentosa hari ini. Wah, alhamdulillah baik ya, Pris. Kalau gitu nih, aku mau nanya juga nih, siapa ya kira-kira? Wah, ada Pak Adil nih. Gimana kabarnya Pak Adil hari ini? Alhamdulillah sehat sejahtera luar biasa. Wah, bagus banget Pak Adil. Semangat. Semangat juga Pak Adil. Oke, kalau gitu karena kita udah tahu kabar dari beberapa hadirin sekalian, langsung aja kita bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua akan ada sesi sharing materi dari narasumber, yang ketiga akan ada sesi tanya jawab, yang keempat ada games atau bermain quizzes, yang kelima ada sesi dokumentasi, dan yang keenam ada penutupan. Wah, seru-seru banget ya kedengarannya. Apalagi tadi katanya bakal ada games nih. Bau-bau aroma nanti bakalan ada hadiahnya nih kayaknya. Ya dong, bakal dapat hadiah nih bagi para pemenangnya nih. Yang pastinya hadiahnya juga nggak kalah menarik nih. Nah, kalau begitu selanjutnya langsung aja nih kita saksikan pemaparan materi dari narasumber kita hari ini, yaitu Bu Afifah, selaku guru BK SMA Pisena Jagakarsa. Dan untuk hadirin dimohon ya untuk menyalakan kameranya. Untuk Bu Afifah, waktu di tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Syafa dan Juanisha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semua. Seperti Syafa dan Juanisha nih, Ibu juga mau tanya dong kabar teman-teman pagi ini gimana ya? Boleh berikan reaction yuk. Bagi yang off-cam juga boleh berikan reaction love untuk yang merasa mental dan fisiknya sedang baik-baik saja. Kalau ada yang ternyata tidak baik-baik saja, bisa berikan reaction joy, yang ketawa sampai nangis. Ya mungkin sebenarnya lagi menangis ya, tapi supaya kelihatan happy-happy ya ketawa-ketawa aja. Oke, alhamdulillah Ibu lebih banyak melihat yang reaction love ya, walaupun ada juga nih yang reaction sebenarnya menangis tapi tertawa. Oke, terima kasih semua. Nah, ketika Ibu di approach gitu ya untuk mengisi Rudis ini, dan ternyata temanya adalah tentang kesehatan mental remaja selama pandemi. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu dulu dong kenapa ya kok tema ini penting untuk dibicarakan gitu. Kenapa tema ini muncul? Memangnya kesehatan mental remaja selama pandemi ini kenapa sih? Nah, Ibu jadinya pengen tahu nih ke teman-teman di SMA Avicenna Jagakarsa, sebenarnya apa yang kalian rasakan selama pandemi? Boleh diisi di Mentimeter ini ya, Ibu berikan linknya. Nah, sudah diberikan linknya di chat room. Silahkan diisi ya bagi para remaja-remaja ini. Nah, Bapak Ibu Guru, nanti kalau ada butuh sesi curhat, boleh. Ini untuk remaja-remajanya dulu, kita berdiskusi. Silahkan ya. Oke, sudah muncul banyak ya. Yang paling pertama muncul tadi bosen, kurang interaksi, lelah, capek, mati rasa. Ada yang senang, ada yang letih, sakit mata, nggak sekolah, kesel, capek. Ini kebanyakan memang isinya yang bisa dikatakan negatif gitu ya. Efek dari pandemi ini. Tugas numpuk, apalagi ya? Banyak banget nih. Suntuk. Ada yang ngerasa lebih semangat justru ya di rumah. Oke. Take a good side from it. Good. Cepet banget. Mau baca sampai bingung nih. Tidak ada motivasi, overthinking, ada yang biasa aja.
Ada yang ngerasa seneng, ada yang ngerasa seru. Oke. Selama ini masih bergerak, Ibu tunggu ya. Mager nggak ngapa-ngapain, ada yang justru explore, oke. Nah, dalam menghadapi pandemi ini ternyata kelihatan ya, ada berbagai macam cara untuk melihat situasi ini, gitu. Sudut pandangnya seperti apa? Ada yang ngerasa dari yang biasa aja gitu ya, dari yang netral, ada yang justru menikmati, ngerasa seru, ngerasa justru produktif di rumah gitu. Tapi banyak juga yang ngerasa bosen, capek, kurang interaksi, mager gitu ya. Ada yang merasa kesepian, lalu ada yang ngerasa jadi gemuk. Nah, karena kurang gerak itu ya. Oke, silakan boleh diisi lagi. Ini masih tersimpan ya hasil dari Mentimeternya. Coba Ibu stop share dulu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengisi. Nah, jadi terlihat ya dinamikanya seperti apa nih di para remaja selama pandemi ini sehingga topik ini muncul dan dirasa perlu untuk dibicarakan atau didiskusikan. Nah, sebenarnya secara teori apa sih yang memang lagi dirasakan oleh remaja? Oke, share screen-nya apakah sudah muncul? Oke. Udah, Bu. Oke. Nah, kita coba balik dulu ya ke sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu sebenarnya apa aja sih yang dilakukan? Kurang lebih kita belajar di sekolah ya. Aktivitas remaja ini di sekolah. Dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore di sekolah gitu. Artinya kalau di sekolah berarti ketemu teman-teman, ketemu gebetan gitu ya, lebih semangat ke sekolah mau lihat-lihat gebetan, atau tubuhnya banyak bergerak jadinya lebih aktif gitu kan. Kemudian komunikasi juga lebih lancar baik verbal maupun nonverbal ya. Mungkin Ibu info dulu bagi yang belum tahu, komunikasi verbal berarti yang seperti kita saat ini ya. Ada orang yang berbicara melalui mulut gitu ya, melalui verbal, dan yang nonverbal itu melalui gestur tubuh, ekspresi, pokoknya yang tidak berbicara tapi terlihat ada komunikasi di sana gitu ya, dari mata dan lain-lain. Nah, dengan komunikasi verbal dan nonverbal yang lancar ini, belajar pun dirasa jadi lebih kondusif gitu. Ini adalah kondisi sebelum pandemi. Kemudian pandemi muncul, yang artinya semua kegiatan di rumah, belajar dari rumah, yang artinya minim komunikasi langsung, baik dengan teman, dengan guru, gitu ya. Kemudian yang mungkin yang motivasi sekolahnya dulu adalah mau lihat-lihat gebetan. Sekarang lihat gebetan cuman waktu di kelas aja. Itu juga kalau sekelas, kalau beda kelas nggak bisa lihat-lihat nih, cuman ngandelin sosmed misalnya. Itu pun kalau gebetannya on cam. Kalau off cam, ya semangatnya hilang nih. Nah, mungkin ada ya remaja-remaja ini yang motivasi sekolah atau belajarnya masih dari situ. Kemudian kalau tadi sebelum pandemi kita belajar di sekolah, kalau istirahat ada yang main bola gitu kan, nyamperin teman ke kelas lain, kita jalan, kita gerak. Tapi ketika di rumah, kenapa tadi ada yang ngerasa badannya gemuk, ada yang ngerasa lesu gitu ya? Karena badannya kurang gerak gitu. Otot-ototnya tidak terbiasa untuk melakukan gerakan atau menopang tubuh gitu ya. Jadi badannya kerasanya lesu. Akses rebahan lebih mudah, mundur dikit bisa rebahan, misalnya gitu. Kemudian badan juga nggak segar karena mungkin ada yang bangun tidur langsung buka laptop nggak mandi dulu misalnya, mandinya sehari sekali, dan tadi kurang gerak gitu. Nah itu semua sangat mempengaruhi ke badan dan mempengaruhi ke mood juga loh teman-teman. Kemudian kurang komunikasi dua arah antara guru dan siswa maupun antar siswa di kelas. Nah ini yang sering muncul nih, apalagi kalau teman-teman pada off cam. Walaupun gurunya sedang berbicara gitu ya, kadang tuh guru kan pengen tahu nih, atau temennya deh lagi presentasi. Kita pengen tahu sebenarnya kita masih didengarkan nggak sih gitu. Walaupun teman-teman mungkin off cam tapi sebenarnya masih mendengarkan, tapi yang lagi berbicara kan nggak tahu gitu. Jadi apa ya, feel-nya itu kurang terasa gitu. Nah, jadinya
belajarnya pun kurang kondusif. Nah, kita sudah mencoba untuk beradaptasi dengan pandemi, semua serba online, tapi sebenarnya, nah kita lihat dulu nih, apa sih yang sebenarnya sedang dirasakan oleh kalian para remaja ini? Nah, kita lihat dari perkembangannya ya. Perkembangan semua manusia sebenarnya ya ada 4 ini. Tapi untuk perkembangan remaja yang paling utamanya adalah si perkembangan sosial ini. Gitu. Mungkin Ibu brief jelasin secara singkat ya. Perkembangan fisik mungkin terlihat dari bentuk tubuh berubah. Kalau laki-laki mungkin tumbuh jakun gitu ya. Yang perempuan badannya lebih berlekuk, ada menstruasi dan lain-lain. Kemudian secara kognitif, perkembangan otak yang mungkin Ibu pernah jelaskan juga ya sekilas di kelas bahwa perkembangan remaja itu ya ada perkembangan otak, perkembangan hormon, dan itu mempengaruhi mood remaja juga. That's why remaja disebut sebagai masa labil gitu, karena memang di dalam dirinya sendiri lagi bergejolak nih pertumbuhannya, seperti itu. Kemudian ada perkembangan emosi ya, mungkin teman-teman yang baru peralihan dari SMP ke SMA, kalian merasakan nih, sudah lebih bisa mengontrol diri, mengontrol emosi, mungkin ada yang seperti itu ya. Dan yang kelas 11-12 pun juga Ibu yakin seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya pengalaman, kalian berproses dengan diri sendiri, perkembangan emosinya juga Ibu yakin pasti lebih baik. Seperti itu. Nah, kita lihat nih, sosialnya di sini ya. Di mana sebenarnya perkembangan remaja itu, remaja pada umumnya sangat mementingkan penilaian orang lain, terutama teman-teman sebayanya. Itu satu. Makanya remaja ini nih, semua ya, remaja ini lagi masa-masanya pengen eksis, pengen dilihat, seperti itu. Nah, tapi pandemi nih, nggak bisa ke sekolah. Jadi eksisnya dari mana? Semuanya main sosmed. Semuanya pindah di gadget gitu. Efeknya apa? Tadi, bapaknya sakit, badannya kurang gerak, seperti itu ya. Ada event-event apa gitu ya, semuanya harus social distancing, nggak bisa nih kayak gini-gini. Nah, ini dampak yang terasa, yang paling terasa pada remaja, seperti itu. Makanya tadi muncul tuh, ada yang ngerasa kesepian, ada yang ngerasa bosen, kurang komunikasi, misalnya seperti itu ya. Karena yang paling terhambat adalah di perkembangan sosial. Gitu. Nah, padahal nih perkembangan remaja ini juga ya ada yang namanya kalau di teori psikologi ya ada namanya identity versus role confusion, di mana remaja ini memang masa-masanya sedang pencarian jati diri gitu. Jadi ketika pencarian jati diri ini tapi kalian terkungkung gitu ya, pergerakannya terbatas, jadi sulit untuk menemukan who you are gitu, menemukan jati dirinya. Nah, ketika identitinya tidak ditemukan atau masih bingung, aku siapa, apa yang aku suka, apa yang aku bisa, value-ku apa, nilai-nilai yang aku anut apa, itu belum ditemukan, masih galau, ini yang dirasakan jadinya, role confusion. Siapa aku, teman-temanku siapa gitu ya, kayak fiktif gitu antara ada dan tiada, terus kayak minat-minatku apa, skill yang aku bisa tuh apa gitu, karena kurangnya pergerakan gitu ya, terbatas, sangat disayangkan kalau banyak yang mengalami role confusion ini. Makanya walaupun pandemi, ada baiknya teman-teman tetap aktif gitu ya. Kita bisa beradaptasi dengan situasi baru ini, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi ketika menghadapi tantangan baru, situasi baru, mantranya adalah apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Bukan lagi, aduh susah nih, aduh nggak bisa, aduh biasanya kan gue harus gerak, sekarang nggak bisa gitu. Enggak. Kita coba cari alternatif apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi walaupun terkungkung gini nih, kalian berada di dalam gelas gitu ya, terisolasi dari dunia luar, alhamdulillah sekarang sudah ada teknologi, kita tetap bisa tersambung dengan dunia luar walaupun memang tidak 100% seperti sebelumnya.
Makanya kita maksimalkan kalau misalnya teman ada ngajak video call gitu ya, nggak usah di kelas deh. Teman ngajak video call ya videonya dinyalakan. Gitu. Jadi ada komunikasi dari ekspresi juga gitu. Nah, karena kita topiknya adalah kesehatan mental remaja selama pandemi, Ibu mau menunjukkan bahwa kalian tidak sendiri. Gitu. Yang merasakan perasaan-perasaan negatif itu akibat pandemi itu tidak kalian sendiri di sekolah Avicenna maupun di Indonesia ya. Ini Ibu coba cari macam survei-survei gitu ya. Ternyata ditemukannya dari UNICEF yang sudah mensurvei kesehatan mental remaja selama pandemi ini, ya, di mana dari survei tersebut atau penelitian tersebut ditemukan 27% remaja merasakan kecemasan, gitu ya, dan perempuan, gitu ya, remaja-remaja perempuan ini ternyata presentasi untuk kecemasannya ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki, gitu. Dan ada peningkatan 15% remaja mengalami depresi. Kemudian 1 dari 2 remaja merasa tidak termotivasi untuk menjalani aktivitas seperti sebelumnya. Nah, mungkin banyak perubahan ya dari yang kurang pergerakan, kurang komunikasi. Kalau adanya kehadiran orang lain itu kan ada vibes-nya gitu ya. Nah, jadi beda nih dengan kehadiran melalui layar seperti itu. Jadi itu juga mempengaruhi motivasi. Mungkin Ibu juga mau coba mengungkapkan dulu ya, kenapa sih tingkat kecemasan ini bertambah gitu. Walaupun terisolasi gitu ya, kan tadi ternyata ada juga kok remaja-remaja yang ngerasa senang, yang ngerasa bisa produktif di rumah. Memang apa yang terjadi pada mereka yang lainnya gitu ya. Ini sekedar informasi saja supaya teman-teman juga harapannya bisa lebih berempati kepada teman-teman kita yang lain yang tidak lebih beruntung dari kamu yang memiliki privilege gitu ya. Sebabnya macam-macam. Mungkin keluarganya terdampak pandemi dan ekonominya mulai bergejolak gitu ya. Yang tadinya pendapatan keluarganya stabil kemudian menurun dan itu pasti mempengaruhi si remajanya juga gitu. Orang tuanya stres, orang tuanya lagi kebingungan gitu kan. Otomatis komunikasi orang tua ke anak pasti ada perubahan juga gitu. Kebawa nih si stres-stresnya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Atau misalnya let's say tidak semua remaja itu merasa aman di rumah gitu. Ironisnya banyak orang yang merasa lebih aman ketika di luar rumah. Tapi ketika remaja ini kita dipaksa untuk di dalam rumah, sedangkan bagi mereka yang tidak beruntung rumah itu bukan tempat yang aman gitu. Maksudnya gimana sih Bu, rumah bukan tempat yang aman? Katakanlah hubungan di dalam keluarganya tidak sehat atau ada kekerasan dalam rumah tangga, itu juga ada ya dalam kehidupan nyata itu ada. Nah, itu yang membuat si kecemasan-kecemasan ini bertambah. Apalagi komunikasi dengan teman-teman itu juga semakin berkurang gitu ya. Oke, coba Ibu lanjutkan dulu. Kemudian among those who felt the need to ask for help ya, mereka yang membutuhkan bantuan terkait kesehatan fisik dan mentalnya, hanya 1 dari 3 orang yang membutuhkan itu yang akhirnya mereka berani meminta bantuan kepada orang-orang terdekat mereka, yaitu keluarga maupun teman. Nah, sayangnya masih banyak juga nih orang-orang yang sebenarnya butuh bantuan tapi diam-diam aja gitu. Antara takut atau tidak tahu harus akses kemana gitu ya. Nah, alhamdulillahnya juga nih teman-teman di SMA Avicenna Jagakarsa, kalian punya fasilitas di sekolah, ada psikolog sekolah, ada guru BK juga yang siap membantu teman-teman, siap mendengarkan keluh kesah teman-teman di sekolah. Seperti itu ya. Nah, itu tadi kenyataan-kenyataan yang terjadi di seluruh dunia ya, teman-teman. Untuk menunjukkan bahwa tidak hanya kamu yang merasakan hal-hal yang negatif yang sudah kalian tuliskan tadi. Nah, ini ada tips dari remaja di seluruh dunia on how to take care of their mental health. Bagaimana untuk menjaga mental health kalian selama pandemi.
Nah, jadi ini tidak berbasis teori aja ya, tapi ini sudah dari teman-teman sesama remaja kalian di seluruh dunia. Yang pertama nih, My Formula adalah membantu suatu komunitas di dapur gitu ya untuk mendistraksi diri sendiri dan tidak memikirkan tentang pandemi. Jadi supaya tidak memikirkan hal-hal yang negatif terus, coba lakukan kegiatan yang positif, lebih produktif gitu ya. Jadi badan juga lebih banyak bergerak, lebih segar badannya, kemudian memberikan manfaat yang lebih positif juga untuk orang lain. Kemudian ada lagi nih formulanya yang lain adalah untuk membaca dan menulis apa yang membuatku merasa negatif, gitu ya. Jadi mengeluarkan emosinya dengan cara lebih sehat dengan menulis atau melalui seni ya. Ada yang mau joget TikTok, ada yang suka nyanyi, ada yang nulis puisi, ada yang nulis lagu. Silahkan, apapun itu emosinya dikeluarkan dengan cara yang sehat, gitu. On many occasions I have cried. Gak apa-apa, nangis itu bukan berarti kalian lemah. Nangis itu sehat ya, selama nggak all the time nangisnya. Pokoknya ketika merasakan suatu emosi, sedih, marah, merasa ingin menangis, menangislah, gitu ya. Saya berusaha untuk mendistraksi diri sendiri melalui menggambar ya, atau menonton series misalnya, gitu. Kemudian we do not all have the same possibilities to maintain our physical and emotional well-being. That's why I didn't hesitate to ask for help. Nah, kita semua tidak punya akses yang sama gitu ya sebenarnya. Jadi selama kamu punya akses itu untuk mencari bantuan, carilah bantuan gitu ya. Mau ke teman-teman, mau ke professional help, mau ke orang tua, ke keluarga, saudara, silakan ya. Ada formula lainnya nih, membuat diri sendiri, menyibukkan diri sendiri, terus exercise more gitu ya, olahraga, walaupun di rumah sekarang ada YouTube, banyak banget video-video workout dari yang mudah sampai yang paling sulit, silahkan bisa dilakukan di dalam rumah ya, kalau memang nggak mau keluar rumah. I have maintained a great attitude. Gitu. Jadi walaupun tetap di rumah, walaupun tidak sekolah, kebiasaan-kebiasaan baik tetap perlu dilakukan. Mandi pagi, sarapan, makan siang jam 12 misalnya ya. Jadi si pola tubuhnya, jam biologisnya itu tetap teratur gitu. Kemudian ada lagi, I don't have an exact formula. The only thing is that I try not to stress, avoid panic, and continue my normal routine. Nih, harusnya yang di-highlight tuh ini ya, continue my normal routine. Karena jadinya ada yang tidak melakukan rutinitas sebelumnya, jadinya lebih banyak rebahan, jadinya ngantukan terus gitu ya. Kan kebanyakan tidur juga bikin ngantuk terus juga gitu. Kemudian ada lagi, my formula was to change habits, ya, wake up early to be more productive. Nah, bangunnya tetap pagi. Self awareness also helps me a lot. Perlu aware terhadap diri sendiri. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian butuhkan, emosi apa yang sedang dirasakan itu harus lebih aware gitu. Dan tidak ada salahnya untuk mencari bantuan profesional sebelum sebelum sakit. Nah, kita mencegah sebelum sakit gitu ya. Untuk ke profesional itu nggak harus sakit dulu kok sebenarnya gitu. Nah, terakhir nih ada semacam komik ya. Walaupun merasa sendiri, walaupun merasa terisolasi dari dunia luar, alhamdulillah sudah ada teknologi ya, kita bisa saling berkirim pesan, bisa saling menyampaikan perasaan satu sama lain ya, kalau memang kangen ya bilang aja kangen sama teman gitu kan ya. Kapan-kapan main yuk gitu, saling mengungkapkan rasa rindu, that's okay. Atau Lebaran tahun lalu ya misalnya, atau Lebaran tahun ini juga mulai itu muncul saling berkirim hampers kayak gitu. Nah itu adalah love language ya, love language beberapa orang, walaupun tidak bisa bertegur sapa secara langsung, nah barangnya aja dulu nih, tanda cinta dariku untuk kamu dikirimkan ke rumah. Itu kalau memang mampu ya untuk membelinya, tidak ada kewajiban untuk saling berkirim hampers. Itu adalah salah satu love language-nya aja. Gitu deh. Nah, pesan terakhir, be healthy physically and mentally ya, karena mens sana in corpore sano.
dari kesehatan fisik juga mempengaruhi kesehatan mental dan begitu juga sebaliknya. Itu. Terima kasih teman-teman semua. Have a great day. Silakan kalau kita mau berdiskusi, mau bertanya, mau menanggapi, dipersilakan ya. Baik, terima kasih Bu Fifah untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Jadi benar banget nih kata Bu Fifah, ternyata dalam masa pandemi ini terdapat beberapa anak yang mengalami berbagai macam emosi dan kondisi yang dirasakan selama di rumah. Oleh karena itu nih, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar dapat menjaga kesehatan mental kita. Ya nggak sih, Chef? Ya, benar banget. Ya, benar banget nih, Jo. Karena ternyata tuh ada juga loh kayak tips-tipsnya. Di antaranya itu kayak bikin makin produktif, terus abis itu nyibukin diri sendiri. Terus ternyata nangis itu nggak apa-apa loh, karena nangis itu nggak ngebuat kita tuh kelihatan lemah gitu. Terus juga kita mungkin bisa ya cari-cari hal-hal yang positif kayak gitu ya. Dan pokoknya masih banyak lagi tips-tips lainnya. Oke, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab selama 5 menit. Untuk itu, bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung aja raise hand atau ketik pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, kelas, dan pertanyaan. Ayo ya nih yang mau bertanya langsung aja ya raise hand atau chat di Zoom. Ayo siapa yang bertanya? Oh nih, ada Kak Adela ya? Kak Adela dipersilahkan. Oke. Halo Bu Afifa, saya Adela dari kelas 11 IPA mau nanya Bu tentang Ibu ada tips gak sih Bu kalau untuk kayak melawan rasa panik, karena saya jujur kalau misalkan kayak kadang dapat tugas kebanyakan atau kayak nggak bisa ngatur nggak bisa manajemen waktu, itu kadang merasa panik gitu Bu, seakan-akan kayak nggak bakal bisa ngerjain tugasnya tepat waktu, padahal kadang bisa aja gitu Bu ngerjain tugasnya tepat waktu, tapi paniknya itu Bu nggak bisa dihilangin. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama Adela. Ini mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya, MC? Boleh langsung dijawab, Bu. Oke, langsung dijawab aja ya. Pertanyaan Adela adalah bagaimana menghadapi rasa panik ketika tugasnya sudah menumpuk, gitu ya Adela? Oke, yang pertama ketika kalian merasakan panik, sebenarnya kan panik itu apa sih yang dirasakan? Misal ada yang sampai panic attack gitu ya, ada yang ngerasa kayak tidak berdaya, deg-degan banget gitu ya, mau ngapa-ngapain tuh kayak langsung nge-freeze gitu, otaknya tuh nge-freeze dulu, gue harus ngapain nih gitu. Nah itu take a moment untuk coba diam dulu, untuk coba atur nafas dulu kalau udah panik gitu kan, atau cemas, deg-degan, itu kan ritme jantungnya kan pasti deg-deg gitu kan ya. Jadi peredaran darah tidak lancar, jadi cara kerja otak pun jadinya nggak lancar nih, kemana-mana. Gitu. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah tenangkan diri dulu. Si deg-degannya itu coba tenangkan dulu, menenangkan diri. Kalau bisa butterfly hug dulu ya. Tenang, tenang, sambil atur nafas. Memenuhi paru-paru atau perut ya, kalau nafas perut dipenuhi oleh oksigen dulu. Nah, oksigen itu kan juga sebenarnya dibutuhkan oleh otak ya. Kalau memang sudah merasa lebih tenang, sudah bisa berpikir jernih, baru melanjutkan aktivitas gitu. Baru kita trace back nih. Apa yang bikin aku panik? Misalnya tugasnya menumpuk, ya udah dikurangi satu-satu gitu. Atau misalnya sudah mepet deadline tapi masih belum selesai. Nah, pokoknya kita coba cari tahu dulu apa penyebab si panik itu muncul. Gitu. Nah, kemudian kita berusaha untuk mencoba menyelesaikan itu. Ke situ dulu, ya. Tapi pertolongan pertamanya adalah atur nafas dulu ya. Kalau nggak ada orang di samping untuk pupuk kita pupuk diri sendiri dengan butterfly hug seperti itu. Kemudian misalnya kesulitannya apa nih? Apakah terlalu banyak tugas sehingga bingung mulai yang mana duluan, atau tugasnya banyak tapi semuanya susah, semuanya nggak tahu harus gimana bikinnya gitu ya. Nah, tips untuk teman-teman yang memang kegiatannya banyak atau tugasnya keburu numpuk dan terlalu banyak, kita bisa coba memisahkan dulu mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak, dan mana yang penting dan mendesak. Di situ dulu. Nah, kalau sudah membuat list itu,
Nah, kita sudah tahu deh mana yang harus diprioritaskan. Kira-kira mana tuh yang harus diprioritaskan? Untuk Adela atau MC mau coba menjawab? Ada penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak, penting dan mendesak. Mana yang harus diprioritaskan? Yang penting dan mendesak, Ibu. Good. Yang penting dan mendesak dulu. Jadi coba dibikin list, to-do list-nya apa aja ya, kalau memang terlalu banyak. Kan kalau di otak doang tuh kayak nggak sistematis gitu ya. Dibikin list dulu, yang penting dan mendesak coba dikerjakan dulu ya. Penting dan mendesak tuh berarti yang gimana sih? Yang ada tenggat waktunya gitu ya, yang sudah mepet deadline misalnya. Kalau misalnya yang penting tapi tidak mendesak, berarti mungkin yang nggak harus buru-buru misalnya ya. Atau misalnya mendesak tapi sebenarnya nggak penting. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Mendesak tapi nggak penting. Sulit ya. Nah, mungkin kalau misalnya terkait tugas, kalian yang paling tahu gitu ya, coba di breakdown, dibuat list tugas-tugasnya apa saja, tapi mungkin kegiatan sehari-hari yang mendesak, tapi tidak penting adalah misalnya kamu butuh ke toilet dulu, aduh misalnya udah mules nih, tapi bentar lagi mau presentasi misalnya, ya udah izin aja dulu ke gurunya, Bu maaf, panggilan alam gitu, mendesak, walaupun nggak penting sih, tapi ini mendesak, ya, kayak gitu misalnya, ya. Jadi kalian coba mengatur waktu, di breakdown, dibuat listnya supaya lebih tersistematis. Terus kalau sudah selesai, kan enak tuh, kelihatan ada list yang dicoret atau di checklist. Jadi terlihat sudah lebih ringan bebannya. Seperti itu. Sudah cukup menjawab nggak, Adela? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dan mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir itu ada dari Amara Syifa dari kelas 10-4. Bu Afifah izin bertanya, ciri-ciri orang atau remaja yang mengalami kecemasan itu seperti apa? Dan saya juga pernah dengar istilah burnout, artinya apa ya, Bu? Apa ada hubungannya dengan kecemasan? Oke. Ciri-ciri orang atau remaja yang mengalami kecemasan. Mungkin ciri-cirinya memang tidak terlihat secara kasat mata ya, karena kan itu terjadi di dalam pikiran atau hati masing-masing. Cemas itu sesimpel misalnya kamu takut anjing. Ada anjing di depan. Nah, kan mulai kan ya kerasa cemas, takut, aduh nanti dikejar gimana. Sesimpel itu dulu aja gitu. Kan kecemasan tuh nggak harus kalau bawa istilah anxiety disorder gitu. Kok kan kalau udah ngomong disorder kan berat ya. Cemas secara umum dulu aja. Aduh, mau presentasi nih, aduh cemas, nanti bisa nggak ya ngomong lancar, aduh nilainya bagus nggak ya, aduh dijudge teman-teman nggak ya, kecemasan dari situ dulu aja. Ciri-cirinya seperti itu. Ya. Nah, ini pertanyaan Amara Syifa nih maksudnya gimana? Apakah kecemasan yang seperti itu atau sudah lebih berat yang sampai disorder nih, anxiety disorder. Seperti itu ya. Kemudian pernah dengar istilah burnout. Secara singkat dulu ya, waktu itu Ibu pernah bahas nih sebenarnya, tapi mungkin di semester lalu. Burnout itu adalah kondisi ketika kita sedang terlalu banyak tugas gitu ya. Burnout ini hubungannya yang paling erat dengan pekerjaan. Mungkin kalau di siswa SMA berarti kan di tugas-tugas sekolah atau berkaitan dengan OSIS juga gitu ya. Ketika itu sudah terlalu banyak, sudah terlalu menumpuk, dan sudah mempengaruhi kesehatan mental kalian gitu ya, saking banyaknya tugas malah jadi ngerasa nggak pengen ngapa-ngapain, malah makin ngerasa tidak termotivasi, makin nggak bisa ngatur waktu, makin pengennya rebahan aja. Nah, itu sudah tanda-tanda menuju burnout nih gitu. Apakah ada hubungannya dengan kecemasan? Tentu saja gitu ya. Ada nih perasaan-perasaan cemas, nggak bisa menyelesaikan itu sehingga udah deh ditinggal aja gitu. Padahal kan kalau ditinggal belum tentu, bukan belum tentu ya, siapa yang mau ngerjain gitu, nggak akan selesai nih. Itu lingkaran setan tuh di situ. Udah cemas, tugasnya ditinggal, nggak selesai, cemas lagi, nah terus tuh muter aja di situ, lama-lama stres gitu ya. Jadi perlu take time untuk istirahat dulu, untuk berdiam diri dulu, that's okay, tapi sebentar aja supaya otaknya lebih bisa berpikir jernih, mood-nya sudah terbangun gitu. Ketika sudah merasa lebih baik,
mood-nya sudah terkumpul, silahkan mulai bekerja lagi. Udah mulai lancar nih kan? Oke, pertama gue mau ngapain dulu nih? Coba kerjain yang mudah-mudah dulu. Jadi biar ketika start bekerja, nggak langsung berat gitu. Kita mulai dari yang pelan dulu. Istilahnya kayak orang olahraga lah ya, orang jogging kan mulai dari jalan dulu kan ya, pelan-pelan, nggak langsung sprint. Capek kalau langsung sprint gitu. Mungkin kurang lebih analoginya seperti itu. Semoga menjawab ya, Amara. Baik, wah sayang banget nih sesi tanya jawab kita waktunya udah habis. Maka dari itu sesi tanya jawab akan kami tutup ya. Nah selanjutnya kita bakalan ada apa ya, Jonsha? Ya, ada apa ya kira-kira? Wah, ternyata nih selanjutnya ada games nih teman-teman. Di mana nantinya teman-teman akan diberikan link menuju quizzes dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Untuk link quizzesnya akan ditaruh di kolom chat Zoom ya. Ya, bener banget. Ayo teman-teman semua langsung klik link yang ada di kolom chat Zoom dan jangan sampai ketinggalan. Karena nantinya bakalan ada hadiah yang menarik banget buat para peserta yang jawabannya tuh paling cepat dan paling tepat. Dan aku dengar-dengar nih ya, Juanisha katanya hadiahnya tuh lumayan banget loh, bisa beli apa aja ya? Wah, apa nih? Banyak banget ya pokoknya, bisa buat GoFood, Shopee Pay, beli item di game, banyak bahkan pokoknya. Bahkan kayak nih bisa beli tiket nonton bioskop nih, Chef. Wah, banyak banget ya ternyata. Ayo, makanya yang lain mendingan join sekarang deh. Ayo ramein. Wah, ramai juga ya yang join, Junisha. Ada guru loh. Iya, banyak banget sumpah. Banyak banget nih. Ayo. Ayo ramein karena hadiahnya lumayan banget sih. Ya, terus. Ayo semuanya ramein dong quizisnya. Siapa tahu kan kalian dapat kesempatan buat menang terus dapat hadiah. Terus. Tadi hadiahnya itu ada buat nonton, bisa dibuat beli tiket nonton loh tuh. Lumayan banget gak? Wah, jawabnya pada cepet-cepet banget ya. Keren banget. Iya, cepet-cepet banget. Di sini ada siapa nih yang di peringkat Widih. 1? Wih, keren banget. Ada Reino nih. Mau kalah dong. Semangat jawabnya. Wih, banyak banget. Ayo. Wah, cepet-cepet banget ya, Chef. Iya, cepet-cepet banget loh jawabnya. Keren ya. Keren banget. Wah, di sini di peringkat 1 ada Reina. Reino ya. Keren banget nih. Terus ada Adin. Wih, diselip Adi nih. Keren banget ya jawabannya. Jawabannya bisa pada ini loh, bisa pada bener-bener, pada cepet juga. Iya. Ini pasti pada nggak mau kalah nih. Keren banget ya. Wah, kira-kira siapa ya Junca yang bakal menang? Aku penasaran sih siapa. Ya siapa ya nih? Kayaknya nih. Oh nih, yang ke-1 nih, Kanadia nih.
Di-slip lagi. Ayo. Ini yang menang bisa dapat hadiah loh. Keren banget. Jadi karena dia ke peringkat 1 lagi nih. Oke, kalau itu ini masih nunggu ya. Kita masih nunggu semuanya udah kayak selesai dulu nih. Nah, ini mainnya pada balap-balapan ya kayaknya. Iya nih, pada balap-balapan nih, pada yang kesalip-salip nih, yang tadi ke 1, kedua, ada kesalip-salip. Oke, mungkin di sini udah kelihatan ya pemenang juara 1, juara 2, atau juara 3-nya. Iya nih, udah kelihatan nih. Wah, itu dibalap lagi. Dibalap lagi nih, asik nih. Wow, siapa ini? Oke, karena mungkin kuisnya udah selesai, langsung aja di sini pemenang juara 1-nya ada Kak Syafia dari kelas 11 IPA, terus juga ada Aska, dan yang terakhir ada Christian Michelle. Wah, selamat nih buat para pemenang, keren banget ya. Iya nih, keren-keren banget nih. Karena waktu kita sudah hampir habis nih, maka untuk sesi games-nya akan ditutup ya. Kita ucapkan selamat bagi para pemenang kuisis, dan bagi yang belum menang nih jangan berkecil hati ya, karena siapa tahu nih di acara Ludis episode 7 berikutnya nih akan ada games lagi nih. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Siap, harus tetap semangat dong. Nah, buat para pemenang bisa langsung aja chat nomor yang ada di kolom chat Zoom ya, biar nanti hadiahnya bisa langsung kita kasih. Wah, nggak kerasa ya, Syaf. Kita udah mau di penghujung acara nih. Ya, sedih banget deh, kita udah di penghujung acara, padahal dari tadi kita lagi seru-seruan aja, nggak kerasa banget ya. Iya, tadi tuh kita seru-seruan banget. Nah, baik untuk itu, sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, selanjutnya ada sesi foto bersama. Untuk hadirin yang ingin bersiap-siap terlebih dahulu, silakan siap-siap dulu ya, biar nanti pas di foto tuh kelihatan rapih, kelihatan cantik, kelihatan ganteng juga nih. Dan setelah itu, dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Ayo teman-teman yang belum on cam, sekarang on cam biar kita bisa foto bersama-sama nih. Ayo nih, kameranya masih pada off nih. Ayo on cam. Masih tunggu nih yang masih off cam, bisa on cam ya, rapi-rapi. Ayo, nggak ada yang mau on cam lagi nih. Nah, baik, kepada divisi publikasi dan dokumentasi bisa dipersilahkan ya. Ya baik, bakal kasih aba-aba ya. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Ya, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oh, udah sampai slide 3 aja. Oke. Udah selesai ya. Oke, makasih Priska. Oke.
Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara nih, terima kasih banyak kepada Bu Afifah yang sudah memaparkan materinya sangat luar biasa kepada kita semua. Serta terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua yang telah hadir pada acara Rudis kali ini. Untuk itu, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Afifah bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Syafa selaku MC pada acara kali ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Dan saya Jonisa selaku MC, pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Rudis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Syafa. Keren. Makasih Bu Afif. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.